Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rizki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekitar tahun 1992 yang lewat, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor di Musalla Al-Abrar di saat pengajian beliau di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan Pancor. Pada saat itu beliau bercerita kepada ma'had dan ma'hadah, khususnya di Musalla Al-Abrar. Beliau itu menceritakan bagaimana beliau telah menerima surat dari Imam As-Sayuti. Kemudian surat tersebut dipegang oleh Dewi Rinjani. Kira-kira surat itu berisi bahwa abad ke-15 Hijriah adalah merupakan abad kebangkitan umat Islam. Kalau kita melihat sekarang di abad ke-15 ini, atau akan memasuki abad ke-15 karena sudah abad 1444 Hijriah, berarti sudah masuk kepada abad ke-15 Hijriah. Di berbagai tempat, bahkan di berbagai negara, kita melihat bangkitnya umat Islam. Seperti yang kita saksikan, banyak orang-orang yang tidak beragama masuk Islam disebabkan karena semangat juang umat Islam yang menegakkan ajaran agamanya, menyampaikan dakwah-dakwahnya kepada umat Islam yang ada di sekitarnya khususnya. Di berbagai tempat di belahan bumi ini, khususnya di negara kita Republik Indonesia, kita saksikan pembangunan tempat peribadatan seperti masjid-masjid, musalla, madrasah. Kita saksikan dengan megahnya dan banyak penghafal Al-Quran, mulai dari anak-anak kecil yang baru berumur 2 tahun, 3 tahun. Banyak sekali yang muncul menjadi penghafal Al-Quran. Itu adalah salah satu atau sebagian tanda-tanda dari kebangkitan umat Islam, sebagaimana yang pernah diramalkan oleh Imam As-Sayuti ratusan tahun yang lewat. Kemudian di dalam surat tersebut juga kira-kira menjelaskan bahwa sekitar abad ke-15 Hijriah, 1500 Hijriah, atau yang disebut dengan abad ke-15 Hijriah, akan terjadi kiamat kubro yang menyebabkan hancur leburnya
dunia ini. Berarti abad ke-15 pas tahun 1500 Hijrah itu sudah tidak ada seorang pun atau satu orang umat Islam di muka bumi ini kalau kita melihat dari ramalan yang pernah diucapkan atau disampaikan oleh Imam As-Sayuti. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah surat yang terkirim kepada Bapak Hamzan Wadi yang disampaikan oleh seseorang kepada beliau, apakah maksudnya itu adalah kitab karangan Imam As-Sayuti yang pernah dikarang oleh Imam As-Sayuti beberapa ratus tahun yang lewat? Karena Imam As-Sayuti itu sudah wafat beberapa ratus tahun yang lewat. Bagaimana bisa menulis surat di tahun-tahun 1900-an ini? Namun itu adalah merupakan pemikiran kita yang picik dan tidak bisa mengetahui sesuatu yang lebih dari itu. Namun kalau orang yang sudah sampai kepada ilmu hakikat dan makrifat, bisa saja semua itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut penjelasan yang pernah kami dengar dulu bahwa ruhnya para awliyaullah, ruhnya para anbiya, para rasulullah itu terkadang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan sesuatu kepada umat manusia. Berbeda dengan ruhnya kita orang biasa. Kalau ruhnya kita orang biasa itu begitu keluar dari jasad kita, ruh kita itu akan tidur untuk menunggu datangnya hari kiamat atau hari kebangkitan nanti. Nah, itulah cerita yang pernah kami dengar di Musalla Al-Abrar tahun 1992 yang lewat, yaitu yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancor tentang bagaimana beliau itu menerima surat dari Imam As-Sayuti yang sudah kita ketahui bahwa Imam As-Sayuti itu sudah meninggal dunia ratusan tahun yang lewat. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.